Walau nggak gandeng Syifa depan publik, El Nuni kelihatan nggak bisa jauh dari Syifa Haju kok, Syai. Pujinya berasa banget sampai sini. Lagi ngapain, Bu Tut? Lagi nunggu semua. Udah Mingguan mumet, yuk. udah mumet ini dasnya. Giginya denyut. Sama kita. Memang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Memang ya kan. Salah itu lagu Iya. apa itu? Salah lagu si Hamdan Caca ATT Handika itu. itu. Hamdan ATT salah Hamdan itu. ATT.
Iya. Ayo kita malam mingguan, Bu. Tut. Kemana kita? Kemana? Di mana? Di rumah ini. Iya. Udah manggil Kak Taruli itu. Iya, yang dipanggil tak kemana-mana ini. Iya. Jelas. Malah yang hadir Lagi nggak dipanggil-panggil ya kan? Tarul pula nggak tahu dah kalau ini malam minggu ya kan. Iya, memang. Apa yang udah nyampe Danau Toba sana? Mungkin lah. Pak Leonya itu. Iya, padahal dia mau ngajak Bu Tuti loh padahal. Nengok Sondesip. Iya, nengok Sondesip. Baru janji mau nengok Sondesip. Sampai sekarang nggak jadi-jadi. Makanya kalau ada luring lagi baru, cuma luring tinggal kenangan nih kan. Kita luring sendiri. Iyalah. Kita luring sendiri. Nisa udah bisa itu jadi fasil. Narsumnya. Apa sih? Janganlah, Pak Andre tuh. Asisten Pak Taruli kan Pak Andre. Iya Kak Taruli. Masih nunggu yang lain. Tenang aja Pak, kami sabar menanti kok. Jangankan 5 menit. 5 tahun aja nak sabar. Betul Gaya. Jadi kita nengok Sondesip Butut. Kalau ada yang ngajak maulah. Di halaman rumah kami tiap sore lewat Sondesipnya. Banyak. Ngangon Kami nggak Sondesip yang lewat. Kambing gembel. Kami yang lewat di depan rumah kami ini para tukang nyarap bubur. Pantaslah Kak Anissa makin subur. Iya. Asik marahi orang terus awak ya kan, nyurigai orang terus awak. Iya. Baru pulang aku Butut. Masih mending tadi malam aku begadang sampai jam 2. Mantap lah Bu. Wih. Panas dingin. Ibu baru sampai jam 2 Bu. Aku pernah seminggu Bu nggak tidur sampai seminggu pernah aku nggak tidur. Sajaklah. Tapi nggak kurus kan Bu? Makin gemuk loh. Itulah makanya teknik pipinya makin ini, jerawat makin banyak. Entahlah itu. Itu minta diajak jalan-jalan itu. Aduh, gawat. Bilang ya. Ayolah nengok Sondesip. Nggak ada yang ditunggu lagi pula ini. Ada uang pulsa, tanya sama Fasil. Ada uang Kak Fasil itu masih banyak, habis cairan dia KPPS. Oh iya Kak. Oh, itulah Pak Fasil ini double job dia jadi abdi negara ya kan. Triple job lagi, bukan double job aja, triple job. Udah pegawai. Mantap lah pokoknya. Awak entah kapan ya kan. Iya, abdi negara. Entahlah. Kak Sri kan? Ya Kak. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Janganlah pula. Sehat Kak. Jangan sampai begadang pula Kak Sri. Aduh. Tengok Kak Bayu sampai sore aja masih bisa dia ngirim. Iya. Cemana nggak begadang, kalau udah apa belum siap tugasnya nggak bisa tidur Kak. Berarti memang harus diselesaikan dulu ya. Iya, nggak bisa tidur asli. Daripada nggak bisa tidur, tugas nggak dikerjain, bagus begadang sekalian. Sama Pak Taruli juga gitu loh Bu. Kalau tugasnya nggak siap dia nggak akan berhenti begadang.
Apalagi Pak Andre itu suka kali Pak Andre begadang. Heeh. Kalau Kak Taruli begadang nunggui ayam bebnya itu. Entah kemana orangnya. Nggak pernah ada yang ganggu. Mm-mm. Oke, baiklah kakak-kakak kita mulai aja ya. Karena di sini hanya sekedar menyampaikan saja ya. Makanya di sini kita waktunya hanya sekedar 1 JP aja biar kakak paham apa yang menjadi tugas dari rencana tindak lanjut ini ya. Ya, sembari kita menunggu yang lain kita mulai aja ya kakak-kakak. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita seperti biasa, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik kakak-kakak. Mananya. Oke, baik. Nah, kita di sini kali ini masuk kepada rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi kakak-kakak nanti di sini ada tugas yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan hampir sama waktunya seperti dengan aksi nyata kemarin. Hanya saja di sini kakak-kakak nanti akan membuat salah satu kegiatan yang bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Dari inti dari kegiatan kita ini ya Kak, dari rencana tindak lanjut. Baik, kita mulai saja. Salam dan bahagia untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya walaupun ini sudah di ujung-ujung dari kegiatan pelatihan kita, kegiatan PKG ini, diharap jangan dulu jenuh. Makanya dikatakan di sini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kakak-kakak, oke, tadi kita sudah melaksanakan doa bersama. Seperti biasa, kesepakatan bersama kita, diupayakan untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak dalam keadaan berbicara, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan melakukan raise hand jika ingin bertanya. Lalu, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, tujuan dari sesi kita kali ini adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kalau untuk refleksi itu nanti kita lewatkan, karena itu nanti di akhir dari kegiatan RTL ini baru kita melakukan refleksi. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi agenda sesi kita kali ini yaitu pendahuluan, lalu nanti kita masuk penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, dan penilaian dan lini masa. Lalu kita tanya jawab, lalu ada penutup. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira posisi kakak pada saat ini untuk melakukan kegiatan tatap maya kita pada hari ini, kesiapan belajar kakak-kakak ini berada di level berapa? Silakan komen dan isi di kolom chat. Kira-kira di level berapa kakak-kakak untuk melaksanakan siapan belajar pada malam hari ini. Oke, baik Kak Nisa, luar biasa ya pada level puncaknya. Mudah-mudahan ini bisa menularkan kepada yang lain. Apalagi yang belum masuk pada saat ini. Wah, ini Kak Andri ini tengoklah 5 dia. Nggak tahu tak habis ngapain kok bisa pula dia 5,5. Bahayanya. Kak Bayu, Kak Sri, hampir dia di atas-atas. Kak Sri 9, Kak Bayu 8. Ini Kak Andri ini kenapa ini? Kira-kira Kak Andri apa yang menjadi kendala pada hari ini? Mengapa Kak Andri memberikan di level 5? Lagi lemas Kak. Lemas ya, berhubung karena cuaca ya, dingin-dingin, nggak menentu ya. Iya Kak. Iya, padahal biasanya kalau lemas-lemas itu di malam Jumat, malam Sabtu kok lemas. Kalau saya malam Minggu Kak lemasnya. Oh, beda ya. Oke, baiklah. Hujan, nah hujan sore. Tadi sorenya itu Kak. Entah di tempat kami nggak hujan tadi sore. Makanya Kak Andri ini entah ngapain dia. Bisa lemas. Padahal nggak hujan. Oke, baik. Kita lanjut kakak-kakak. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah
peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, baik, refleksi kita lewatkan, kakak-kakak. Kita masuk kepada penyampaian RTL. Nah, di sini yang pertama adalah pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Lanjut, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, melengkapi rencana dan struktur program, lalu keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Seluruh aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, atau bukan yang sudah berjalan, ya, artinya yang sudah baru nanti yang kakak-kakak lakukan, yang belum pernah kakak-kakak lakukan selama di sekolah. Lalu notulen dan catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Oke. Lanjut. Nah, di sini rencana tindak lanjutnya. Di sini menurut Sukan Nakar, rancangkanlah langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Luar biasa ya kakak-kakak. Nah, baik, dalam tugas kakak-kakak dalam rencana tindak lanjut ini modalnya adalah penugasan mandiri. Jadi artinya kakak-kakak tidak ada kelompok. Ini adalah tugas masing-masing dari kakak-kakak sendiri. Rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, yaitu aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, artinya di sini kakak-kakak bahan tayang adalah dalam bentuk, bisa nanti dalam bentuk slide, baik itu melalui Canva ataupun melalui PowerPoint, nanti itu terserah orang kakak. Nah, di sini bahan tayangnya maksimal 9 slide. Nah, artinya kalaupun ada nanti melebihi contoh 10 slide, paling itu yang bisa itu di slide 10-nya itu hanya kata terima kasih gitu ya, yang menambahi. Jadi maksimal 9 slide, kalaupun boleh 10, di slide 10-nya itu hanya kata terima kasih gitu ya. Atau yang selainnya lah untuk mengakhiri dari RTL kakak-kakak. Nah, komponen programnya yang pertama terdiri dari, nah ini makanya terdiri dari 9 slide, ini ada 8, nah makanya di slide 9 bisa kakak-kakak nanti tambahi, baik itu ucapan terima kasih ataupun yang lain. Kalaupun yang mau ditambahi bisa di slide yang 10. Yang pertama itu judul program atau kegiatan. Jadi judul program apa yang kakak laksanakan dalam RTL ini yang memang belum pernah kakak lakukan sebelumnya di sekolah kakak masing-masing. Lalu latar belakang. Latar belakangnya kira-kira apa yang melatar belakangi kakak-kakak membuat kegiatan itu. Lalu tujuan programnya apa dan
capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi nanti kakak-kakak bisa sampaikan apa hasil dari yang diharapkan dalam membuat program yang kakak-kakak lakukan. Lalu struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Lalu rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan yang terjadi dalam kakak-kakak melakukan kegiatan di RTL kakak masing-masing. Nah, di sini keterangannya bisa sama-sama kita baca. Yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan-rekan pada komunitas belajar dan sekolah. Artinya kakak-kakak jangan diharapkan dalam kegiatan RTL ini bukan hanya sekedar membuat, tapi untuk bisa mengajak rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kakak untuk bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mensukseskan dari program yang kakak akan rancang. Lalu dari rancangan itu, unggah tugas seperti bahan tayang dan notulen, didiskusikan bersama KBS atau dokumen lain yang relevan dan diupload ke LMS. Itu yang menjadi tagihan nanti dalam RTL ini. Lalu yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, di sini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini komponen-komponennya dijelaskan. Di sini mulai dari judul programnya itu, penjelasan tentang komponennya itu. Di sini ada kakak-kakak. Nah, ini mungkin kalau kira-kira Kak Anissa sudah buka enggak modul RTL-nya? Ini ada enggak di LMS orang kakak-kakak? Kalau memang ini ada, biar saya enggak panjang lebar membacakan ini. Biar nanti tinggal kakak-kakak lihat aja di LMS-nya. Ada enggak ini? Kayaknya tadi ada Kak, modul ya? RTL. Iya. Kalau memang ada, biar jangan saya panjang-panjang membacakan ini, biar kita Kak. intinya aja kira-kira contohnya nanti bisa seperti yang saya kirimkan tadi di dalam grup itu kan ada kan contohnya. Oh, ada Kak, dia di bagian RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Berarti Itu ada dia. ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Tri. Jadi artinya kakak-kakak dari masing-masing komponen tersebut, baik itu dari judul, latar belakang dan lain sebagainya sampai kepada yang ke-8 komponen yang tadi, penjelasannya kira-kira apa yang di dalam komponen itu bisa dibaca masing-masing di LMS kakak-kakak tentang penjelasan komponennya. Di situ sudah ada di dalam LMS kakak masing-masing. Jadi kita lanjut aja. Nah, di sini dari aspek penilaiannya. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, itu dari tujuan program. Yang dinilai itulah mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu sudah pasti. Nah, lalu mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam peserta didik. Artinya kakak-kakak dalam membuat kegiatan ini, suara-suara ataupun saran-saran dari siswa itu bisa kakak ikut campurkan dalam kegiatan ini. Artinya mana tahu ada saran dari siswa kita, Pak, buat inilah, buat itu bisa. Itu dah yang dimaksud dalam kepemilikan suara ya, kakak-kakak. Lalu dilengkapi dengan indikator dan ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program yang kakak buat. Lalu di bagian B, kelengkapan rencana dalam struktur programnya dapat kita lihat yang dinilai adalah deskripsi target peserta. Lalu lini masa, perencanaan dan pelaksanaan. Kira-kira kakak-kakak dalam membuat program ini apakah hanya dilakukan dalam 1 kali seminggu, 1 kali dalam sebulan, itu ya kakak-kakak, ada lini masanya. Lalu potensi tantangan dan pelaksanaan dan rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Baik, nah di bagian C, keterlibatan komunitas yang menjadi penilaiannya adalah ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Lalu ada upaya untuk menetapkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Lalu yang ketiga, rencana pelibatan komunitas dan mitra. Lalu di bagian rencana evaluasi program, ini di bagian yang keempat,
Sini juga diharapkan kakak-kakak di dalam komponen rencana evaluasi itu ada lini masanya yang jelas. Ya. Lalu sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi, sumbernya dari mana? Lalu teknik pengambilan data, apakah itu melalui observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi lini masa dari rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan nanti. Nah, di sini mulai dari hari ini ya, mulai dari hari ini kakak sudah menyusun rencana tindak lanjutnya. Lalu di bagian kedua mengunggah nanti di LMS, dan intinya adalah kakak-kakak melakukannya tugas ini paling lama selama 6 hari penyusunan RTL. Itu yang menjadi lini masanya ya kakak-kakak, 6 hari. Jadi artinya juga nanti setelah kakak-kakak mengunggah dari tugas ini, kakak-kakak diharapkan untuk melakukan apa yang sudah kakak-kakak rancang dalam RTL ini. Jadi bukan hanya perancangan aja, tapi nanti diharapkan dilakukan di sekolahnya masing-masing. Oke, baik kakak-kakak, sampai di sini kira-kira sudah ada gambaran atau gimana? Atau gini aja ya, biar agak lebih menambah wawasan kita lah tentang tugas ini, biar lebih enak. Kita buka aja contoh ya, seperti yang saya buat, yang saya kirim. Ini ada di grup WA tadi, ada sudah saya kirim ya kakak-kakak. Sebentar. Tadi sudah di download apa belum itu? Bentar ya kakak-kakak. Oke, baik. Nah, nampak ya kakak-kakak, ini adalah salah satu contoh dari RTL yang sudah dilakukan dari teman-teman kita yang sebelumnya. Nah, di sini oleh Kak Daniel ini adalah fasilitator saya waktu saya sebagai peserta PKG sebelumnya. Nah, di sini nama kegiatannya adalah Saturday Fitness ya. Yang intinya adalah pemanfaatan bahan bekas sebagai alat latihan kebugaran bagi warga sekolah. Nah, ini yang pertama. Ini yang menjadi adalah judulnya. Lalu masuk ke bagian kedua, agenda kegiatan. Ini ada dia, baik itu pembukaan, doa, sambutan. Jadi nanti kakak-kakak bisalah membuat gambarannya dari contoh yang seperti ini. Lalu ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya bisa dilihat. Ada 5 latar umum yang melatar belakangi untuk kegiatan ini. Ya, bisa kakak-kakak dilihat ya. Lalu masuk kepada tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari program itu? Nah, di sini adalah upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran anak-anak dan seluruh warga sekolah. Lanjut ke bagian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini ada ya kakak-kakak. Jadi nanti slide ini sudah saya bagikan di grup. Nanti kakak-kakak bisa melihat masing-masing dan bisa mencontoh, ataupun tidak melalui ini, kakak-kakak juga bisa mencari contohnya di internet. Banyak yang sudah beredar ya. Nah, ini ada struktur programnya dalam komunitas belajar. Nah, jadi berkaitan dengan komunitas belajar. Nah, lalu di sini kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah, rencana evaluasi, tantangan dan solusi. Nah, di sini 10 kan. Di sini dia 10 slide. Nah, di slide yang terakhir itu hanya tinggal ucapan terima kasih. Jadi tetap ada 9 slide. Kalaupun lebih, dia hanya 10, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Oke, baik. Kira-kira kakak-kakak sampai di sini ada yang mau ditanya? Karena memang kegiatan kita selama 1 JP hanya menjelaskan ini aja. Bagaimana kira-kira Kak Andri? Bingung, bimbang, atau ya nantilah setelah dari sini dicari tahu lagi mana contoh-contohnya. Yang penting aman lah itu gitu Kak Andri.
Mana kira-kira? Kalau saya Kak biasanya ngerjakan itu dikerjakan dulu, nanti tunggu ada kendala baru ditanyakan gitu Kak. Kalau kayak gini masih bingung apa yang mau ditanya Kak. Yang pasti ada contohnya, tinggal nengok contoh gitulah ya. Iya Kak, ada gambaran gitu, bisa ditiru-tiru sedikit dengan kegiatan yang berbeda. Atau gini, saya coba yang punya saya. Ya. Matikan mic-nya kan, Andri. Nah, kalau punya saya ini dia namanya Supra, bukan kereta ya. Supra, suka permainan tradisional. Nah, di sini adalah penjelasan Supra itu apa, lalu latar belakangnya. Nah, kebetulan RTL saya ini memang RTL yang saya lakukan pada saat CGP. Lalu ada tujuannya, hasil yang diharapkan, struktur programnya, aset yang dimiliki, nah bisa juga dimasukkan. Lalu rencana evaluasi, tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan tersebut, lalu terima kasih. Jadi di sini juga saya ada 10 slide. Dan di slide 10 itu cuman ucapan terima kasih. Kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Kak Nisa bagaimana? Saya rasa kalau Kak Nisa sekolah penggerak udah biasa ini, RTL-nya pasti ada. Dan harus ada pun. Berarti cuman buat slide aja kan Kak, nggak ada buat video-videonya kan? Ya, hanya slide, hanya saja. Seperti tadi yang saya dijelaskan di slide. Diharapkan kakak-kakak dalam membuat RTL ini jangan hanya sekedar merancang, tapi diaplikasikanlah di sekolahnya. Itulah yang diharapkan Iya. dari kegiatan ini. Gitu. Iya, maksud saya kan, misalnya kan kayak misalnya dikasih videonya kah atau lagi rapatnya kah, lagi sama anak-anaknya kah, kan enggak Enggak, kan Kak? enggak. Hanya Nah, dalam berbentuk slide aja, baik itu dari Canva slide-nya atau PowerPoint silahkan. iya soalnya Dibebasin. udah 2 hari ini anak TK kami pada nggak ada yang sekolah, sakit semua. Memang lagi musimnya, memang Iya, lagi musim makanya kayaknya bingung kalau kalau perubahan pakai cuaca. foto hajab juga gitu. Nah, oke, baik, Kak Nisa aman ya. Aman Kak, aman. Kakak-kakak yang lain bagaimana ini? Kak Jetro, Kak Leo, Kak Bayu, Kak Sri. Kak Sri udah hilang Kak Sri, Bah. Udah malam mingguan di duluan, Kak Sri. Bentar lagi di jalannya mau ke Merebut itu. Malam mingguan kami udah janjian. Bagaimana kira-kira Kak Jetro, Kak Leo kalau memang tidak ada dan udah jelas biar kita akhiri. Ada kira-kira? Oke, Kak Jetro aman. Kak Leo, bagaimana? Oke, silakan Kak Leo. Ini Kak, tadi kan kakak menjelaskan tadi cepat-cepat kali, jadi agak nggak ngerti Mat. Di bagian mananya kira-kira Kak Leo? Tadi yang tentang apa itu tadi, tentang apa tadi, bentar Pak. Nah, Jadi gini Kak Leo ya, jadi nah, intinya dari kegiatan RTL ini kakak merancang sebuah kegiatan yang bisa kakak lakukan di sekolah. Contoh seperti saya tadi adalah Supra, suka permainan tradisional. Artinya kita memberikan bagaimana di suatu hari. Contoh saya itu kalau saya buat di hari Sabtu. Jadi di setiap hari Sabtu itu anak-anak murid saya melakukan kegiatan permainan tradisional. Itu bisa, makanya tadi saya buat suka permainan tradisional. Jadi kakak diharapkan salah membuat suatu kegiatan. Jadi kegiatan itu kakak uraikanlah. Baik itu mulai dari tujuannya apa, latar belakangnya apa. Dan yang seperti yang diharapkan di LMS-nya itu nanti ada urutannya Kak. Baik itu di slide pertama itu apa. Di slide pertama itu, tunggu ya. Bentar ya, biar kita apalagi sedikit.
Nah, ini Kak ya. Jadi dari contoh Kakak sudah buat suatu kegiatan. Jadi kegiatan itu Kakak buat. Yang pertama, slide pertamanya itu apa judul kegiatannya. Nah, kalau sudah dapat judul kegiatannya, lalu Kakak buat di slide kedua itu latar belakang. Kira-kira apa yang melatar belakangi Kakak membuat kegiatan itu. Nah, itu slide kedua. Lalu masuk slide ketiga, tujuan programnya. Jadi Kakak jelaskan apa tujuan programnya. Lalu yang keempat, capaian dan langkah-langkah dari hasil yang diharapkan dari kegiatan yang Kakak buat. Nah, jadi ini Kak, yang saya tampilkan ini ada di LMS Kakak. Jadi Kakak bisa lihat dan baca apa yang menjadi isi dari slide yang akan Kakak buat nanti. Yang pasti Kakak yang pertama itu Kakak rancang dulu apa program yang mau Kakak buat. Makanya tadi saya kasih salah satu contoh dari punya waktu kami kegiatan yang ada di grup WA itu yang tadi sempat saya paparkan. Jadi Kakak bisa nanti lihat dari contoh itu gitu Kak Leo. Ya. Aman ya Kak Leo ya? Aman Kak. Oke, baik. Kak Bayu, bagaimana kira-kira Kak Bayu? Aman. Oke, baik. Kalau memang aman semua berarti bisa kita akhiri kakak-kakak. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, nah di sini ada apa ini? Syair atau pantun lah apa ini? Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Menggombal. Adalah pun udah jenuhnya. Iya kan Kak Andri? Cok, baca dulu yang kedua Kak Andri. Kak Andri lo. Soalnya tentang burung ini. Baca lo yang kedua. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian. Terima kasih. Yoi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih Kak Andri. Oke, baik kakak-kakak. Maka setelah itu berakhir sudah kegiatan kita pada sesi tatap maya kita di RTL ini. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka akan kita akhiri. Namun sebelum kita mengakhiri, kita seperti biasa foto bersama dulu. Bagaimana kiranya? Semalam Kak Andri belum jadi ngasih gaya. Kasihlah dulu gayanya Kak Andri. Oh gini ya. Oke. Karena berhubung banyak yang sakit ya. Kak Bayu nggak mau buka kamera Kak Bayu. Cuma ini Kak Nisa. Mau Kak Bayu buka kamera. Kak Nisa sakit gigi kita kan gini aja. Kayak mananya Kak? Kayak gini apa kayak gini? Sakit gigi. Sakit gigi Kak Andri ya. Berarti Kak sakit Bayu gigi sakit hati. dinampakkan giginya. Kak Leo. Pose lah Kak Leo. Oke baik, 1, 2. Oke baik, terima kasih kakak-kakak. Namun sebelum kita mengakhiri seperti biasa, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke baik, terima kasih kakak-kakak. Sebelum sebentar saya matikan dulu rekamannya.